Oke, ini konten nggak direncanakan sebenarnya, dan aku bikin konten ini di Semarang, lagi persiapan buat acara besok. Tapi aku ngerasa ini urgent. Ya nggak urgent-urgent banget sih sebenarnya. Ya bisa-bisa aku bahasnya pas aku pulang dari Semarang, cuman kayak nggak mau kehilangan momennya gitu. Karena I think di antara semua orang harus aku dulu yang bahas ini. Kalian tahu nggak sih kalau di Albania sekarang udah ada menteri yang eh, dari AI gitu, namanya Delia kalau nggak salah, atau Diela ya. Terkalian cari ya. Aku tuh dari riset soalnya. Dan ya resmi beroperasi per tanggal 11 September. Buat teman-teman yang mungkin nggak tahu kenapa sih kok Mas Adi terus bahas ini, ya saya ingatkan lagi bahwa aku nulis buku yang isinya sama persis, ya nggak persis banget, tapi idenya sama, yaitu gimana kalau pemerintahan diganti sama AI. Dan ternyata alasannya orang-orang Albania juga sama. Eh, Pemerintahnya Albania mau bikin satu kementerian diganti sama AI, diganti sama algoritma, supaya menghilangkan korupsi. Dan yang mereka jadikan AI itu kementerian cukup vital teman-teman, yaitu kementerian job desk-nya adalah untuk mengawasi tender. Wah, ini buat teman-teman yang mungkin udah pernah kerja di PNS atau Pemda atau ya pokoknya di negara lah, yang namanya pengadaan, wah itu lahan basah banget. Makanya kan Nadiem Makarim bermasalah sama Chromebook kan ya gara-gara masalah pengadaan ini sebenarnya kan, masalah tender-tenderan ini. Nah jadi eh, idenya orang-orang Albania adalah gimana kalau yang mengawasi tender ini, yang menentukan siapa dapat apa, perusahaan apa yang ngerjain apa, AI aja, supaya nggak ada suap, supaya pemerintahnya itu tidak bergantung sama keputusan subjektif pengambil keputusannya, yang itu sebenarnya memutuskan itu karena sudah ada bayaran duluan di kantongnya. Ini kan yang mau dipotong sebenarnya. Ketika yang memutuskan pengadaan itu bukan siapa yang banyak-banyakan bayar di belakang, tapi benar-benar algoritma yang mikir ini tuh pro-nya apa, kontranya apa, paling hemat yang mana, paling efisien yang mana, aku ngerasa ekonomi negaranya bakalan kebantu banget. Tentu akan banyak hal yang jadi PR ke depannya. Kayak ini tuh yang nentuin algoritmanya siapa, yang ngurusin algoritmanya siapa, bias nggak algoritmanya. Tapi seenggaknya ini langkah yang penting dari pemerintah Albania untuk bener-bener ngambil langkah nyata untuk ngilangin korupsi gitu. Kayak mereka tahu nih di sini banyak korupsinya dan ini bisa aja diganti mesin. Ini kita ganti mesin aja biar nggak ada bias manusianya. Nah, maka pertanyaannya adalah pertama, seberapa jauh nih Albania mau melakukan ini? Sambil makan biar akur. Bayangin ini, Albania, kan pertanyaannya ini berhasil atau enggak? Penerapan AI sebagai menteri ini berhasil atau enggak? Anggaplah berhasil. Yang skenario-nya enggaknya kita simpan buat nanti. Anggaplah berhasil, korupsi beneran turun. Pertanyaannya, sejauh mana lagi nih AI ini mau dikasih kekuasaan untuk ngatur negara? Ayo, setelah ngurusin tender, ngurusin apa lagi? Bakalan kayak psikopas nggak? Ngurusin peradilan, ayo. Atau bakalan kayak ya kan psikopas itu basically dia ngurusin peradilan, polisi kan. Jadi decision polisi untuk ini nyerang atau enggak, ini ditangkap atau enggak dari AI. Bayangin kalau kita punya sistem peradilan yang benar-benar just, yang nggak subjektif, bakalan menarik sekali kan. Ya orang jahat bakalan ditangkap sesuai dengan kejahatannya gitu, nggak ada lagi koruptor dihukum cuma 2 bulan gitu. Menarik kan. Nah terus kalau misalnya udah peradilan udah nih, apalagi? Yuk, Kementerian Keuangan misalnya, ayo bayangin ada sebuah mesin yang bikin strategi keuangan negara yang udah pasti masuk nih gitu, udah pasti naik profit gitu. Simpelnya gini deh,
Kemarin aku bercanda kan waktu ada Pak Purbaya kepilih jadi penggantinya Bu Sri Mulyani, aku bercanda di channel kayak oke, kita semua habis ini dari Pak Purbaya kebijakannya adalah eh, semua aset negara dilikuidkan, dibikin cair, terus all in crypto. Ini bercanda. Tapi bayangin AI yang ngelakuinnya. Bayangin AI dapat aset sebanyak itu, terus dimasukin all in crypto. Tapi kalau AI-nya udah punya algoritmanya, udah paham gimana cara trading crypto, naik nih kas negara. Utang-utang kita lunas semua. Dolar turun. Kok dolar turun? Kursnya turun. Kurs kita dolar itu turun, nggak sampai 16.000 lagi. Bisa balik ke 10.000, 11.000. Amazing nggak? Dan Albania punya peluang untuk melakukannya. Tapi pertanyaannya kan, ya tadi, ini uji cobanya berhasil apa enggak? Kalau udah berhasil, mau senekat apa lagi ke depannya? Apalagi yang mau dibikin? Sejauh apa nih kita berani ngasih kekuasaan ini ke AI? Kementerian Energi gitu ya, dan lingkungan hidup. Wah, ini AI udah memetakan nih mana-mana aja bagian-bagian yang boleh ditambang, yang nggak boleh ditambang. Udah saklek, iya kan? Jadi nggak ada lagi tuh aktivis-aktivis yang harus demo kayak PT GAK beraksi lagi. Nggak ada, karena yang megang udah pasti AI. Kalau AI-nya bilang enggak, ya enggak. Mau PT GAK-nya atau siapapun perusahaannya itu menyuap dari belakang nih, ayo ini dong dikeluarin dong. Nggak bisa, karena AI-nya ini udah saklek, nggak bisa, nggak ngaruh sama dibayar berapapun. Nah, itu kalau peluangnya berhasil. Tapi peluang berhasil lagi ya, ingat, tadi kalau kita udah ngasih ke semuanya AI, siap nggak? Semuanya AI. SN kayak beneran presiden kita AI, pemangku kebijakan kita AI, DPR kita AI, polisi kita AI, tentara kita AI. Siap nggak? Yang mana possible? Tinggal lihat satu negara ini aja, kalau Albania sukses, tinggal nunggu waktu negara lain. Beneran deh. Nah, pertanyaan kan kalau Albania gagal. Kalau Albania gagal, ini apa yang akan terjadi? Sebenarnya kegagalannya apa gitu kan? Kita harus lihat gagalnya itu kayak gimana. Apakah gagal untuk menjadi tidak korup? Jadi ya tetap pakai AI tapi ujung-ujungnya decisionnya di manusia gitu. Nah, itu juga nggak tahu ya. Atau ya di depannya mungkin kelihatan AI tapi permainan belakangnya ngendalin algoritma tetap manusia. Jadi manusia yang dibayar ngeubah algoritmanya AI-nya sehingga AI-nya diset sesuatu. Yang mana ujung-ujungnya korup-korup juga. Yang aku rasa sih manusia itu kalau dibiarin pinter ya, dibiarin kreatif ya kan nemu-nemu aja kok caranya buat korup. Apalagi kan kita makhluk yang kapitalis tidak bisa puas ini. Aku suka banget tadi belajar di Ratu Adil tadi ya. Ntar aku liatin dulu deh. Ternyata aku baru tahu kalau kata utopis itu dari sebuah kayak epos ya, hikayat, roman yang nulis itu siapa ya? Thomas siapa ya? Wait, tak liatnya. Nah ini nggak akan tak cut. Oh, Thomas Morus. Jadi Thomas Morus itu bikin Utopia pertama, ya, namanya Utopia. Jadi roman pertama judulnya Utopia. Dan di Utopianya dia itu persis seperti yang aku tulis di sini sebenarnya. Ini aku bacain ya. Di Thomas Morus itu dunia utopia bayangan Thomas Morus adalah dunia tanpa problem dan kekurangan. Tidak ada lagi tipu-tipu dan bohong, pencurian, perampokan, kekacauan, pertengkaran, pemberontakan, pembunuhan, pengkhianatan, dan peracunan. Sebab di dunia itu biang keladi dari akar semua kejahatan-kejahatan ini sudah dimusnahkan, yaitu uang. Konsep uang udah nggak ada, sehingga akibat yang muncul darinya, nafsu akan uang, udah nggak ada juga. Kemiskinan karena uang nggak ada lagi. Tiada lagi uang, tiada kemiskinan, dan penderitaan itu perlahan-lahan sirna dari muka bumi. Nah, itu kan sebenarnya ceritanya ini, itu kan Thomas Morus yang dipersimpel dan dikontekstualisasikan ke AI. Gimana kalau AI yang menghadirkan itu? Pertanyaannya, kalau AI-nya gagal, yang di Albania gagal, lalu yang terjadi apa? Manusia akan pakai AI sembarangan untuk semakin mengkapitalisasi diri,
atau ya AI-nya berhasil gitu, dan akhirnya utopianya Thomas Morus dan aku tercapai. Tapi itu pun juga nggak murah harganya. Itulah kenapa aku nulis ini kan. Ini tuh aku mengeksplorasi ide utopia yang aku sering obrolkan sama teman-temanku gitu. Gimana kalau kita nggak ada uang? Gimana kalau kapitalisme kalah? Ternyata ketika kita menjatuhkan solusinya pada AI dan AI adalah solusinya untuk menghadirkan utopia itu, manusia jadi terikat sama AI dan kita dipimpin sama makhluk yang tidak punya empati. Pertanyaannya, kita siap gak? Dah, hari ini aku mau ngajarin kalian buat merenungi kembali kehadiran AI di antara kita. Kayaknya perdebatan kita tuh di Indonesia masih seputar kayak AI ini boleh nggak sih buat gambar, bro? Orang Albania udah bikin AI jadi menteri. Aku rasa diskusi kita harus ditingkatkan. Aku rasa sesuatu yang tidak boleh dibicarakan ini harus pelan-pelan kita bicarakan, teman-teman. Gitu aja. Ini akan aku upload gini-gini aja, mantap.